Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace above love. Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today. And we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Love won't fail, says the Lord. Sing your love. Shalom, jemaat Tuhan yang hadir pada pagi ini. Lambaikan tangan Anda yang ada di sini dan yang ada di rumah. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dia yang layak menerima hormat dan kemuliaan dan pengagungan. Dan saya ingin katakan pada kita semua, Happy New Year untuk kita semua. Haleluya. Ya, puji Tuhan karena kita dapat melangkah lagi pada hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena kebaikan Tuhan. Dan kita ada hari ini dan hidup pada hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin saudara semua. Amin yang ada di rumah semua. Lambaikan tangan Anda. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa di surga. Haleluya Yesus Kristus. Mari kita datang di hadapan Tuhan pada pagi ini. Kita bersama-sama mensyukuri segala kebaikan Tuhan, karena berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari dengan beberapa waktu ini, saat ini kita merenungkan segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Tuhan sekali lagi. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat amat baik bagiku. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Oh, terima kasih Yesus atas kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, kembali kami menaikkan syukur kepada Tuhan pada hari ini. Kami boleh berada di dalam tahun yang baru ini dan memula pada hari dan minggu yang baru, di awal yang baru pada tahun ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap pribadi. Kami boleh menikmati berkat, kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, kami boleh melihat sesuatu yang apa yang Tuhan sudah persiapkan dan sediakan buat kami. Itu semua karena kemurahan dan juga kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur karena sekali lagi Tuhan mempercayakan kami untuk kami boleh berada di dalam suasana ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Kau Tuhan yang memberkati dan bersama dengan kami, mengurapi kami dan menyegar dan menguat dan meneguh, bahkan menghibur kami. Bahkan juga mereka yang punya kelemahan, Tuhan Engkau memberikan mereka pemulihan dan juga membangkitkan semangat mereka. Dan juga mereka yang sakit juga dipulih dan disembuhkan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga doakan untuk mereka yang tidak dapat mengikuti secara fisikal di ruang ini, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi dalam keadaan bentuk apapun situasi yang kami alami, karena Tuhan bekerja dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mau meletakkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai kami dari awal sehingga selesai. Kiranya hanya nama Yesus yang ditinggi dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Anak Tuhan yang siap untuk diberkati dalam ibadah ini, katakan bersama, amin, amin. Terima kasih Pastor. Haleluya. Sekali lagi saya mengajak semua jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Yang ada di rumah, silakan berdiri. Haleluya. Oke, kita mau war-warkan atau bukan warkan, kita ucapkan Happy New Year selama 3 kali, ya. Yang ada di rumah sedia angkat tangan. Sedia bukan angkat tangan, sediakan tangan Anda. Oke, 3, 2, 1.
Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita menerima sukacita daripada surga. Karena sukacita daripada surga adalah yang luar biasa, yang memberikan kekuatan dan pengharapan. Haleluya. Jangan kita lakukan kuasa Tuhan. Haleluya. Woo! Katakan bersama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Sekali lagi, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan Dan jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Sepanjang 2021 ini, mulai hari ini dari 1 hari bulan dan hari ini adalah 3 hari bulan 1 2021. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan dan kita terus melayani Tuhan seumur hidup kita. Karena Dia setia menjaga kita dan menyertai kita.
ketika Petrus dan teman-temannya pergi menjala ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sepanjang mungkin dari malam sampai pagi, dan kira-kira berapa jam mereka ada di danau itu, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan mereka punya pengalaman yang sangat luas, karena itulah pekerjaan Petrus pada masa itu, dan itulah yang ada padanya. Tetapi apa yang terjadi satu yang luar biasa bagi saya secara pribadi yang saya dapat belajar daripada sini, di mana Tuhan pada masa itu atau Yesus pada masa itu menaiki buat, dan buat itu adalah Petrus. Pada hari ini Tuhan ingin masuk dalam buat kehidupan kita, tapi apakah kita siap untuk sekali lagi menerima kasih yang mula-mula daripada Tuhan? Ketika kita menerima sebagai Tuhan dan penyelamat kita, apakah cinta kita itu seperti yang mula-mula ketika kita mengenal kasih jiwa kita, yaitu Yesus Kristus? Apakah Yesus masih menjadi kekasih yang pertama dalam kehidupan kita? Nah saudara, perasaan dan berbagai-bagai perasaan yang dialami oleh Petrus dan teman-temannya pada masa itu, tetapi Tuhan ada di samping dia, dan Tuhan ada di dalam situasi kehidupan setiap kehidupan kita. Setiap pergumulan kita, Tuhan ada di samping kita. Tuhan menggendong kita, Tuhan mengangkat kita, Tuhan mau kita lebih dalam lagi dan mau mendengar suaranya dan mentaati firman Tuhan dan mentaati apa yang sudah kita percayai, yaitu adalah firman Tuhan yang kita belajar secara pribadi ataupun yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi persoalannya pada hari ini, apakah kita siap membuka buat kehidupan kita untuk terima Yesus sebagai Tuhan, bukan saja Tuhan penyelamat kita, tapi menjadi priority dan nomor satu dalam kehidupan kita pada 2021 ini. Haleluya. Mari kita naikkan penyembahan ini bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Yang terluka, mari kita datang kepada Tuhan. Yang menderita, yang mau dipulihkan, mari kita datang kepada Tuhan. Seperti Petrus dalam membuka hidupnya, botnya untuk dinaikkan oleh Yesus, dan dia boleh saja menghalang, dan dia boleh saja membuat pilihan dalam hidup dia, tetapi pilihan yang luar biasa terjadi karena Yesus datang sendiri, bukan karena Petrus, tetapi Yesus mengasihi setiap manusia ciptaannya. Haleluya. Melakukan
sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mengasihi sungguh. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Bapak, kami sangat bersyukur dan kami jemaah yang sangat diberkati dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Tidak ada lagi Tuhan yang seperti Engkau, karena Engkau sudah membuktikan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang sudah menyatakan dan juga membuktikan satu kasih yang sangat terbukti di dalam kehidupan kami. Dan melalui dengan kasih itulah yang memungkinkan kami semua dapat mengalami di dalam pengampunan, dan juga kami mendapatkan pemulihan, kami mendapatkan pembenaran dan juga perdamaian dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam waktu yang Kau berikan kami untuk kami boleh menghadiri dan juga mengikuti di dalam ibadah ini. Bukan sekadar kami untuk mau menyaksikannya, bukan sekadar kami untuk menontonnya, tetapi kami mau terlibat, kami mau berikan hati kami mau berikan pikiran kami berikan fokus tumpuan penyembahan kami, pujian kami, untuk kami mau menikmati hadirat Tuhan, untuk kami mau mengalami kuasa Tuhan, untuk kami mengalami kekuatan dan kesegaran baru, dan istimewanya untuk kami memulakan perjalanan hidup kami di awal tahun ini. Kami menyadari sepanjang tahun ini terlalu panjang, terlalu jauh secara perkiraan perhitungan kami secara manusia, tetapi bagi Tuhan itu terlalu pendek dan singkat. Dan kami mau doakan Tuhan supaya waktu kami menjalani hidup kami dalam sepanjang tahun ini, kami diberi dengan kekuatan, kami diberi dengan keyakinan, kami diberi dengan pengharapan untuk kami boleh menembus, kami boleh melangkah, kami boleh mencapai dalam apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan mari Tuhan Engkau berkati kami dalam waktu saat yang kami mau mendengar dan belajar dari firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus, karena kami perlukan Engkau
yang menerjemah dan juga yang berbisik dan juga mau menyampaikan sesuatu message yang sangat sulit untuk kami pahami secara manusia, karena Roh Kudus itulah yang menjadi penolong buat kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Baik, kita akan jalankan perjamuan kudus dulu. Saya percaya untuk keluarga, jemaah, anak-anak Tuhan yang ada di rumah sudah bersedia juga di dalam kita mau mengikuti dan terlibat di dalam perjamuan kudus ini, makan dan minum. Mari kita lihat dulu renungan firman Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Saya ambil di dalam Injil Matius 26 ayat yang ke-26 sehingga ayat yang ke-28. Matius 26 ayat yang ke-26, 27 dan 28. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Baik, mari kita tunduk kepala dulu. Bapa, di depan kami ada perjamuan kudus, roti dan air atau anggur yang memberi satu lambang dan simbol tentang tubuh dan darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib buat kami untuk pengampunan dosa, penyucian untuk setiap dosa-dosa kami sebelum kami mengambil dalam perjamuan ini. Kami berikan hidup kami sekali lagi dalam tangan Tuhan untuk kami memohon pengampunan Tuhan dengan belas kasihan-Mu mengampuni kami. Kami mengakui kami seringkali berdosa, seringkali berpikir yang tidak mempermuliakan Tuhan. Meskipun mungkin kami berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi keterbatasan dan kelemahan kami yang menjadi bagi kami sebagai manusia. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena dengan belas kasihan dan kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami, maka kami diampuni dan dipenuhi oleh darah Yesus dengan kematian Yesus di atas kayu salib yang membuatkan kami dapat mendapat dan memperoleh pengampunan dan juga perdamaian. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau menerima berkat ini dan juga perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, yang belum ada untuk perjamuan ini tolong ambil. Yang di rumah juga tolong dipegang perjamuan kudus. Saya ulangi pembacaan tadi dalam Matius 26. Yesus waktu mengadakan penetapan perjamuan malam,
bersama-sama dengan murid-muridnya. Dalam ayat 26 dia mengatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, ini roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Jadi di tangan kita ada roti yang sudah dipecahkan atau sudah dipotong dengan ukuran yang kita sudah atur. Mari kita pegang bersama-sama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang menjadi satu perdamaian atau pengampunan untuk dosa kita. Mari kita makan bersama-sama. Dalam ayat yang ke-27, sesudah itu yang ambil cawan, mari kita pegang cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita minum bersama-sama. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak terima kasih karena kami dapat mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Kami sudah makan dari roti yang melambangkan tubuhmu dan minum dari cawan anggur ini yang melambangkan darahmu yang tertumpah dan juga darah perjanjian untuk pengampunan bagi dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami memberikan hidup kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik. Selamat tahun baru untuk kita semua. Haleluya. Sudah pastinya dalam sambutan tahun baru dalam tahun ini sama juga dengan sambutan dengan Christmas. Perayaan Christmas pada tahun ini yang agak berlainan dan juga sesuatu yang semuanya di dalam norma yang baru. Sesuatu yang baru yang tidak pernah berlaku dalam sebelum-sebelum ini di dalam suasana sambutan Christmas, bahkan juga dalam ibadah kita dan juga sambutan tahun baru. Karena faktor dari pandemik 19 yang membuatkan kita sangat berhati-hati atas arahan Kementerian Kesehatan untuk kita semua. Baik, kita akan melihat firman Tuhan dengan satu tema yang kita akan pelajari, paparkan. Ya. Kita akan lihat tema yang kita pelajari hari ini, harapan baru di tahun baru. Sesuatu harapan baru di tahun yang baru. Sudah tentu setiap tahun sudah kita berpikir apa yang menjadi harapan kita. Sudah tentunya kita akan berusaha untuk mau
merencanakan apa yang harus kita mau lakukan, apa yang harus kita mau buat untuk sepanjang tahun yang baru ini, tahun 2021 ini. Setiap tahun kita akan menyambut tahun baru ini, dan sudah tentunya waktu kita menyambut tahun baru, maka yang banyak bermain di dalam pikiran kita adalah apakah tahun dalam 2021 ini sama dengan situasi dalam tahun 2020 yang 2-3 hari yang lalu kita sudah tinggalkan. Dan kita sudah tentu atau mengharapkan sesuatu yang menjadi harapan kita supaya kalau boleh tidak akan berulang. Tidak akan berulang dengan kisah atau catatan tahun 2020 dalam tahun yang baru ini. Namun kita akan melihat apa yang menjadi satu pendorong dan juga menjadi motivasi kita untuk kita menjalani dalam tahun yang baru ini adalah kita mau dasari apa yang menjadi pengalaman, apa yang menjadi pelajaran bagi kita dengan jawaban atau satu solusi atau satu yang menjadi penyagar bagi kita, pendorong bagi kita, dan kita melihat kembali dengan kata Alkitab. Apa kata Alkitab yang menjadi pelajaran bagi kita? Kita akan lihat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Saya berulang-ulang baca ayat ini, bahkan dari pasal 1 sampai ke dalam 2-3 hari ini dalam pasal yang ke-7. Dalam pasal ke-7 ini berulang-ulang supaya saya akan menguasai bahagian teks ini. Karena kalau saya baca satu ayat ini, saya tidak akan memahami, mengerti teks atau secara konteksnya. Jadi saya berusaha dan saya merumuskan ayat yang ke-12 dari pembacaan itu. Sempena di dalam tahun yang baru ini. Baik, mari kita baca ayat ini. Ayat yang ke-12 mengatakan begini. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ibn Haizir. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Dalam peristiwa ini nanti saya akan cerita atau kaitkan di dalam bahagian poin yang pertama. Oke, mari kita lihat seterusnya. Next. Lanjutkan, dia tidak main di sini. Pendahuluan tuh. Kalau dapat kasih masuk di PowerPoint deh. Di dalam pendahuluan itu menjelaskan tentang menjadi harapan kita di tahun baru ini sudah tentunya pengisian. Banyak pengisian-pengisian yang kita rancang di dalam tahun baru, sambutan tahun baru. Selalunya kalau tahun baru kita sibuk. Apa yang menjadi kesibukan kita di tahun baru? Kita sudah tentunya sibuk dengan kegiatan. Apa yang perlu kita mau lakukan di dalam tahun yang baru ini? Dan ada yang merencanakan dalam tahun baru ini adalah mereka mau menjemput teman-teman atau rekan-rekan untuk merayakan tahun baru. Sudah tentu, kan? Ada yang merayakan tahun baru yang 2 hari yang lepas kumpul satu keluarga, kumpul dengan teman dengan seberapa banyak yang menjadi satu peraturan atau standar di dalam SOP.
mungkin tidak lebih dari 20 orang, sekitar seperti itu, adakan BBQ. Adakan satu BBQ, dan mungkin juga kopi-kopi, dan juga ada fellowship mungkin di kalangan keluarga, dan juga bermacam-macam lagi. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang-orang yang dipanggil golongan rohani, orang-orang rohani, sudah tentunya kita akan melihat pergantian jam dan detik-detik terakhir tahun yang lepas 2020 itu adalah kita mau berkumpul bersama, berdoa bersama, dan mengistiharkan, mendeklarasikan bahwa tahun yang baru ini adalah tahun berkat. Kita mau mengistiharkan tahun pemulihan, tahun kebangkitan. Itu yang menjadi harapan bagi kita sebagai umat Tuhan. Dan itulah yang menjadi seharusnya kita usahakan supaya kebergantungan kita kepada Tuhan itu lebih diutamakan. Mengapa? Karena orang yang mengharapkan Tuhan, orang yang bergantung kepada Tuhan, itu jauh lebih penting, dan itulah yang mempermuliakan Tuhan. Sementara dalam pengisian yang lain itu adalah untuk kita mau kopi-kopi, selebihnya setelah kita selesai doa bersama. Itu sangat penting. Mengapa? Karena kita melihat situasi yang berlaku di dalam kerajaan atau bangsa Israel. Ketika hidup mereka jauh dengan Tuhan, apatah lagi kalau hidup mereka, bangsa ini, kalau mereka meninggalkan Tuhan dan sudah mulai melupakan Tuhan, dan mereka beralih kepada Allah lain, beralih kepada elah-elah yang lain atau dewa yang lain, penyembahan-penyembahan berhala, maka akhirnya hidup mereka itu sangat merosot. Mereka berada di dalam keadaan yang terjepit, dan mereka sengsara, mereka menderita. Dan itu sebabnya penting untuk mengawali di dalam tahun yang baru, dan untuk khususnya tahun 21 ini adalah perlu kita mau melihat untuk merujuk kembali apa kata Alkitab yang menjadi satu dasar bagi kita untuk kita mau jalani dalam sepanjang tahun ini, supaya menjadi pelajaran bagi kita. Jadi mari kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Awali hidup kita dengan Tuhan terlebih dulu. Berikan hidup kita sepanjang apa yang kita plan, apa yang kita rencanakan ini, kita mau beri seluruhnya kepada Tuhan. Baru kemudiannya baru kita bahagian kita. Oke? Nah, ada beberapa perkara yang kita boleh lakukan di dalam perayaan tahun baru. Apa yang perlu kita mau lakukan? Hal yang pertama yang kita perlu lakukan adalah ucapan syukur. Ini penting. Perayaan tahun baru, hal yang utama dan terpenting yang kita perlu lakukan adalah kita harus menaikkan syukur. Kita mengucap syukur. Apa yang perlu kita ucap syukur? Kita mengucap syukur terutamanya tahun 2020 ini adalah satu sejarah hitam bagi kita, yang menjadi sejarah yang sangat sulit bagi kita, penderitaan. Mungkin bukan penderitaan maksud saya yang membuatkan kita sudah lumpuh seperti itu, tetapi secara ekonomi kita dan juga kesehatan kita, tahun 2020 adalah tahun yang sangat mencabar bagi kita. Dan itu sebabnya sepanjang tahun 2020 ini, hampir di dalam dari awal tahun 2020, karena pandemik itu, istihar SOP itu bermula dari bulan Mac. Tetapi sebenarnya sudah bulan November 19 itu sudah berita, kabar, itu sudah muncul. Artinya sudah sepanjang tahun 2020. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan sepanjang kita
menghidupi perjalanan sepanjang tahun 2020. Kita masuk dalam tahun yang baru, tahun 21 ini. Kita bersyukur, kita merasa, kita katakan, ya Tuhan, puji Tuhan karena Engkau mempercayakan kami hidup dalam tahun 21 ini. Dan harus ada pernyataan syukur yang dari hati kita menyata syukur kepada Tuhan. Itu penting. Selalunya kalau saya ikuti perkembangan gereja di Indonesia, ibadah 1 hari bulan 1 itu adalah ibadah perayaan tahun baru dan ucapan syukur. Tapi kalau kita di Malaysia kurang. Sangat kurang. Dan selalunya kalau di gereja-gereja yang saya ikuti itu, kalau di dalam ucapan syukur, mereka harus membawa sesuatu apa yang mereka beri kepada Tuhan. Sebagai satu pernyataan terima kasih mereka kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka katakan begini. Sebab Alkitab sudah mengatakan, sewaktu kita mengucap syukur, itu tidak cukup dengan hanya perkataan. Mesti ada sesuatu yang kita harus mau nyatakan, kita mau berikan kepada Tuhan sebagai satu pernyataan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kita. Sekali lagi Tuhan mempercayakan kita untuk hidup, menjalani, memula dalam tahun yang baru. Nah, mari kita ini membukakan cara kita untuk berpikir apa yang perlu kita memberi kepada Tuhan. Pengucapan syukur kita dalam sepanjang tahun 2020. Kita mau beri kepada Tuhan sebagai pernyataan syukur kita. Nah, ini agak kurang untuk kita yang gereja di Malaysia. Selalunya gereja-gereja yang saya perhati itu Dr. Nico, Gilbert Lumindong yang saya lihat di situ. Wah, mereka praktekkan semua itu. Edilio, yang Abalov itu semua. Nah, kenapa? Karena mereka mau ada satu tindakan yang mereka lakukan, yang mereka harus buat. Dan ini, mari kita, saya tidak mau memaksa, tetapi hanya kalau ini didorong, kalau kita terinspirasi, memahami, mengerti ini, ya silakan. Karena kalau Stephen Tong punya doktrin begini, ada baiknya kalau kau memberi di dalam pengertian, itu memuliakan Tuhan, daripada kau memberi, kau langsung tidak mengerti. Kau memberi tapi kau tidak tahu. Yang sebenarnya yang kau memberi yang memuliakan Tuhan adalah bila kau paham, bila kita mengerti, kita tahu cara kita memberi, karena dari sumber dari kebenaran kita sudah tahu, terinspirasi, dan remah itu menjadi hidup dalam bahagian hidup kita, maka kita memberi karena didasari dengan itu. Daripada kita ikut-ikut, kan, terikut-ikut. Itu lebih jauh lebih penting. Itu yang memuliakan Tuhan. Bukan yang main spontan-spontan. Itu harus ada plan. Baik. Ucapan syukur kita persembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk pengakuan kita bahwa hanya oleh anugerah kasih karunia Tuhan saja kita boleh menjalani hidup kita di tahun-tahun yang lalu dengan segala suka dan duka. Coba perhitung dalam ayat pembacaan kita mengakhiri tahun 2020 yang tengah malam sebelum jam 12, ada satu ayat yang terakhir. Ajarlah kami dalam Mazmur 92 ya, gitu ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Jadikanlah kami orang yang bijaksana untuk kami boleh menghitung hari-hari. Jadi mari kita menghitung hari-hari yang kita sudah lalui dalam sepanjang tahun 2020 dengan bijaksana. Dan kalau kita memperkira tahun 2020 ini yang lebih banyaknya adalah sejarah hitamnya. Karena kita dikurung, kita dikongkong, pergerakan semua dikawal, dan kita berada di dalam keadaan yang tertekan. Mungkin kurang yang sukanya. Tetapi kita bersyukur, meskipun dalam sejarah 2020 ini adalah satu sejarah yang banyak dukanya, tetapi kita sangat bersyukur karena kita masuk dalam tahun yang
21. Dan apa yang pastinya dalam tahun 21 ini adalah kita tetap bergerak bersama dengan Allah. Kalau kita bergerak maju bersama dengan Allah, melangkah bersama dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah, saya percaya bahwa kita akan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Amin. Seperti mana Tuhan cara kita, walaupun mungkin kita dikelilingi dengan keadaan yang sangat mencabar, yang menakutkan kita, yang meresahkan kita, yang merisaukan kita. Tetapi saya mau beritahu dengan kita bahwa Allah itu adalah Immanuel. Sejak dia berinkarnasi menjadi manusia, dia sudah diberitahu dengan nubuatan yang akan diberi nama itu Immanuel, artinya keyakinan kita bahwa Allah itu berserta dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Wow. Dan inilah yang menjadi pengharapan. Inilah menjadi impian kita. Ini yang menjadi satu kepastian kita, jaminan kita dalam menjalani tahun 2021 ini. Haleluya. Seperti Samuel menyadari bahwa hanya oleh pertolongan Tuhan sajalah maka bangsa Israel boleh sampai ke Mizpah. Perjalanan kehidupan bangsa Israel juga menjadi gambaran perjalanan kehidupan kita. Banyak masalah mereka hadapi sebelum sampai ke Mizpah. Namun disinilah pertolongan Tuhan dinyatakan. Mizpah artinya menara jaga. Oleh penjagaan Tuhanlah yang membuat bangsa Israel sampai ke Mizpah. Oleh karena pertolongan Tuhanlah bangsa Israel, Samuel dapat memimpin bangsa ini kembali kepada Allah dan juga dapat dipimpin dan dipelihara oleh Allah hanya karena pertolongan Tuhanlah. Ketika bangsa Israel hidup mereka jauh dengan Allah, waktu mereka sudah meninggalkan Tuhan dalam hidup mereka, karena ketidaksabaran mereka atau mungkin dalam persekitaran mereka mempengaruhi keadaan yang berlaku dalam kehidupan mereka semasa mereka. Dan mereka sudah mulai meninggalkan Allah nenek moyang mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari perbudakan, perhambaan, penderitaan di Mesir. Dan ketika mereka meninggalkan Tuhan, hidup mereka bukan lagi hidup yang akan menikmati pemeliharaan yang sempurna, tetapi hidup mereka digemuli dengan pergumulan, keluhan, pemberontakan, kemarahan terjadi. Dan bahkan mempengaruhi dengan ekonomi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mereka jauh dengan Tuhan, semua status mereka, posisi mereka, politik mereka, ini dalam isu politik juga, itu semua down, jatuh, hancur, kacau. Dan mereka akan menjadi huru-hara, mereka dalam keadaan yang kucar-kacir. Dan setelah itulah Samuel bangkit dan memberitahu, Tuhan mau memulihkan bangsa ini, Tuhan memulihkan keadaan yang kita lakukan ini. Kalau kamu semua berbalik dengan Tuhan, kalau kamu berpatah dengan Tuhan, kalau kamu semua kembali kepada Tuhan, Tuhan akan berkati kita. Kamu tinggalkan semua ela-ela, kamu tinggalkan semua dewa, kamu tinggalkan semua Allah yang disembahkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena keadaan pada ketika itu. Dan selalunya Allah mengajar mereka. Selalunya bangsa Israel kalau Allah mengajar mereka, memberikan satu rotan atau cambuk begitu. Selalunya di dalam pertempuran dalam perang mereka kalah. Dan situasi dalam keadaan ini, sewaktu Palestina, sampai hari ini pun tidak juga aman-aman mereka dua negara ini kan. Ini yang dipakai jadi alat menghajar mereka, menyadarkan mereka supaya mereka jangan bergantung dengan kemampuan dan kekuatan manusia, pengalaman manusia. Harus bergantung kepada Tuhan. Dan inilah yang ditekankan dan diajar dan ditegaskan oleh Samuel. Karena
termasuk itu tabut perjanjian Allah itu kan diambil oleh orang Palestina. Tabut itu kan lambang mesbah kekudusan Allah, kehadiran atau kemahahadiran Allah ada di situ. Di mana tabut itu berada, mereka tahu Allah ada di sana. Tetapi kalau mereka meninggalkan Tuhan, kalau mereka jauh diri dengan Tuhan, mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, maka hidup keadaan situasi mereka itu, mereka akan dalam keadaan yang susah dan menderita. Dan ketika itulah waktu mereka sudah mengeluh, memberi komplain, dan sampai kepada Samuel, dan Samuel memberitahu, kita akan kembali kepada Allah, kita mau tinggal Allah yang buatan kamu, yang kamu percaya. Kita kembali kepada Allah yang mencipta langit bumi, kenalkan oleh Abraham, nenek moyang kita. Dan itulah yang ditekankan oleh Samuel. Setelah Samuel membawa pemberitaan, penegasan atau perkabaran ini kepada bangsa Israel, maka mereka mulai meninggalkan kepercayaan lama mereka yang mereka beralih kepada kepercayaan yang baru yang mereka cipta sendiri, yang mereka buat sendiri. Seperti itu. Dan Samuel dia mau menuju ke Mizpah. Sewaktu dia menuju ke Mizpah, terdengarlah berita itu kepada bangsa Palestina. Setelah bangsa Palestina mendengar bahwa mereka akan mengarah kepada Mizpah, maka orang-orang Palestina menggerakkan beberapa tentara, beberapa prajurit untuk mau menawan mereka, supaya untuk mau membendung, menghentikan mereka supaya mereka tidak sampai ke Mizpah. Mengapa mereka tidak boleh? Mengapa Palestina menghalang mereka untuk menuju ke Mizpah? Sebab di Mizpah itu kan menjadi satu pusat doa. Dalam ketika pada zaman itu, Mizpah itu adalah tempat orang-orang Israel, bangsa Israel, untuk mereka mau mencari Allah. Kalau mereka berbalik kepada Allah, mereka akan datang ke Mizpah itu. Dan itulah yang akan ditakuti oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sewaktu orang Palestina mendengar itu dan mereka menyerang bangsa Israel dan sampai kepada berita ini kepada Samuel, Samuel tidak mundur, dia tetap maju dan memberikan persembahan korban kepada Allah di Mizpah. Mizpah ini adalah satu pusat yang sangat penting pada ketika itu bagi Israel Utara. Okay? Itu dalam suku Benyamin. Kan mereka 12 suku. Nah, ketika itulah Samuel dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru, dia berdoa meminta dengan belas kasihan Tuhan. Dia mewakili bangsanya untuk datang kepada Tuhan. Dia berdoa. Dia persembahkan korban yang terbaik yang dipilihnya dari kalangan daripada korban-korbannya yang dia pikirnya bahwa korban itu adalah yang kudus, yang tidak tercemar. Dipersembahkannya, dibakar di situ. Dan ketika Samuel membakarkan korban itu, maka Allah sendiri yang menggerakkan bunyi yang kuat, bunyi guntur yang kita panggil guru itu. Dan setelah bunyi guru yang kuat ini, inilah yang menghapuskan semua tentara-tentara Palestina. Wow, luar biasa kan? Bukan dengan kekuatan, dengan pengalaman, kepakaran, kemahiran orang-orang Israel saja dengan waktu mereka berperang. Memang dari segala skill mereka berperang itu orang Israel memang luar biasa juga. Tetapi di dalam batas ini ada keterbatasan mereka di situ. Mereka tidak mampu lagi, tidak berdaya lagi. Disitulah tangan Tuhan turun. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. Mengapa? Karena ada seorang hamba Tuhan, ada seorang nabi yang datang di hadirat Allah, yang datang berseru dan juga memberikan persembahan korban di atas di Mizpah itu.
Dan Allah mendengar doa Samuel, lalu Allah sendiri yang mengalahkan bangsa Filistin pada ketika itu. Wow, luar biasa. Nah, kita lihat di situ pentingnya Mizpah itu, mereka menuju ke situ karena kan boleh juga korban mana-mana saja pun boleh dibawa di korban, mana-mana saja kita boleh buat persembahan begitu kan. Tapi penting di situ karena mereka punya pemahaman, motivasi mereka, karena Mizpah itu artinya menara jaga, penjagaan mereka. Menjadi satu pusat perhatian mereka itu ada di situ. Motivasi mereka ada di situ. Dan itu sebabnya mereka harus perlu pergi ke Mizpah itu, terutamanya Samuel, nabi atau seorang hamba Tuhan yang akan menggantikan Eli kan, Imam Eli itu. Nah, demikian juga kita perlu menyadari bahwa hanya oleh anugerah Allah sajalah maka boleh sampai di tahun yang baru ini. Nah, kalau bangsa Israel sudah dipimpin dan dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, meskipun dalam situasi mereka, dalam kondisi mereka ketika itu, mereka menderita, mereka susah seperti itu, tetapi Tuhan tetap jaga mereka, melindungi mereka kalau mereka benar berfokus kepada Tuhan. Dan penderitaan mereka terselesai, ada solusinya. Solusinya di mana? Kembali kepada Tuhan saja. Berbalik kepada Tuhan. Dan kita percaya dalam sepanjang tahun 2020 kita sudah banyak mengalami dengan kesusahan. Bukan saja kita dalam ekonomi kita, bukan saja dengan kesehatan kita, tetapi ibadah kita pun hampir macam mana mau cakap. Tadi pagi saya bergerak ke sini juga pun saya bilang, susah juga nih mau beribadah begini, 2-3 orang yang hadir. Suasana kita begini. Kalaulah begini lagi sepanjang tahun ini. Aduh. Yang saya risaukan, kita sudah mulai akan, bukan lagi kita mendekat pada Tuhan, bukan lagi hidup kita mendekat kepada Tuhan, tapi membuatkan kita semakin jauh, tidak disadari semakin jauh dan meninggalkan Tuhan. Kita berhati-hati. Kalau kita semakin menjauh diri di hadapan Tuhan, ini akan peristiwa ini akan berlaku, terjadi. Dan kita akan mengalami dengan penderitaan. Banyak yang menafsir, menterjemah pandemik sini adalah satu tanda-tanda akhir zaman. Ya, mungkin dari satu sisi yang lain, tapi kebenarannya kita belum. Yang pastinya itu adalah dari kita menterjemah dengan satu sudut yang pelbagai dengan cara positif yang lain. Apa kata Alkitab dan kebenarannya? Ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan yang tidak terselami, tidak dipahami. Tetapi yang pentingnya di sini adalah hidup kita mesti dekat dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena dengan gara-gara pandemik, gara-gara coronavirus, kita karena tidak ada lagi ibadah dijalankan secara fisikal, kita sudah mulai bebas bergerak ke sana kemari ke sana, dan kita tidak lagi terlibat ada ibadah online, tapi kita perhati. Saya selalu perhati itu. Saya lihat di dalam Facebook berapa orang yang mengikuti. Saya sekarang sedang online. Walaupun saya sedang bercakap, saya nanti akan cek berapa yang mengikuti. Saya tertanya-tanya, ada berapa orang? 20 orang. Mana yang lain? Betulkah mereka hanya melihat saja? Kalau mereka melihat akan nampak di situ. Berapa jumlah penonton? Betul kan? Dan ini yang menjadi kerisauan saya sebagai hamba Tuhan. Ini pergumulan sebagai hamba Tuhan. Jangan-jangan nanti kita ini gereja akan jadi tutup. Kita akan gunakan online saja.
Nggak perlulah online saja dari rumah pastor saja. Berdiri sajalah khotbah di dalam rumah saja, online. Ada kebaikan, ada kelemahan juga. Tetapi yang saya perhatikan di sini untuk kita semua ialah jangan menjauhkan diri dengan Tuhan. Ikuti ibadah, walaupun dengan ibadah online, mungkin banyaklah, memang banyak ketidakpuasan kita. Jangankan kamu, saya sendiri pun macam tidak puas juga dengan secara online. Kan? Karena fellowship kita tidak terasa. Tapi saya mendorong dalam tahun 2021 ini, mari. Kalau inilah yang disiarkan oleh penguat kuasa bagi kita untuk ibadah seperti ini, secara online dan fisikalnya dengan secara SOP, ya ikuti saja. Mari kita dekatkan diri kita dengan Tuhan. Kita akan sebagai sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga, misi kita hidup di dalam kesatuan, kerjasama di situ. Relationship kita itu misi kuat. Amin. Kalau kita jauh, apakah kita sanggup untuk berhadapan dengan penderitaan yang lebih parah lagi daripada 2020, tahun 2020 yang baru lalu? Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Kita boleh sampai di awal tahun baru ini hanya oleh apa? Anugerah Tuhan. Hanya oleh anugerah Tuhan. Haleluya. Hanya oleh anugerah Tuhan. Nah, perkara yang kedua yang kita akan persiapkan diri kita dan apa yang menjadi pelajaran kita dalam tahun yang baru ini, memulakan tahun yang baru ini dan juga tahun yang apa yang menjadi pengalaman kita dalam tahun yang lepas. Satu momen dan momentum. Seperti Samuel mendirikan sebuah tugu batu dan menamainya Ibn Ha-Ezer. Kata Ibn Ha-Ezer diambil dari dua suku kata, yaitu Ibn yang artinya batu dan Ha-Ezer yang berasal dari kata Ezer yang artinya penolong, artinya batu pertolongan, batu peringatan akan pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, bukan karena tugu itu yang menjadi penyembahan pusat perhatian mereka, bukan. Tetapi untuk menyadari bangsa Israel bahwa sewaktu Samuel menaikkan doa berseru kepada Tuhan dan mewakili bangsa umat Israel berdoa di atas di Mesbah di situ, dia berseru kepada Tuhan dan menyampaikan, memberikan persembahan korban di situ. Lalu setelah Allah mendengar doa, setelah Allah menjawab doa mereka, lalu mereka sudah dapat kembali dengan kemerdekaan dan mereka bebas menikmati dengan seindahnya pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel. Lalu Samuel mendirikan satu tugu untuk memperingatkan, untuk mengingatkan pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan kepada bangsa Israel. Bukan sekadar yang sampai di sini pertolongan Tuhan, bukan sebatas itu maksud Samuel. Tetapi karena Allah yang memimpin Samuel sampai ke Mesbah itu dan sampai ke tempat itulah dia memperingatkan Tuhan bagaimana Tuhan menjaga, memelihara untuk mereka, dan untuk mengingat mereka harus ada satu peringatan dan dia dirikan tugu itu. Wow, luar biasa. Dia melihat, bila lihat tugu itu mereka akan ingat bagaimana Tuhan menjaga. Peristiwa itu mereka imbas peristiwa yang berulang itu. Selalunya kalau orang trauma, kalau orang yang hilang ingatan, selalunya yang kita kalau tonton di TV itu, kan? Apa yang kita buat mereka adalah bawa mereka di tempat kejadian. Kan? Itu saya tidak tahu dengan secara kesahihannya, tetapi itu banyak yang dalam bentuk teori yang kita baca dan kita tonton. Begitu kan? Nah, inilah yang menjadi satu peringatan. Kalau semua nanti generasi yang kemudian yang akan datang, yang baru,
akan nampak tugu ini, mereka akan ingat, inilah kejadian pemeliharaan Allah, pertolongan Allah di situ, dan mereka akan kembali berbalik kepada Allah, mereka mengasihi Allah, mencintai Allah, mereka akan takut akan Allah di situ, hidup mereka, hidup yang akan dipersembah dan lebih kepada Tuhan. Ini mengingat. Dan ini yang kita harus lakukan. Kita sudah mengakhiri tahun 2020 ini, kita akan lihat, kita boleh masuk dalam tahun yang baru ini, dan kita akan mengingat kembali bagaimana Allah memelihara dan menjaga kita dalam sepanjang tahun yang lepas, dan masuk dalam tahun ini sebagai kesadaran bagi kita betapa baiknya Allah yang melindungi kita, menjaga kita begitu sempurna. Amin. Haleluya. Samuel berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita, bukan berarti bahwa pertolongan Tuhan hanya sampai di Mizpah. Ini hanya pengakuan bahwa kalau mereka sampai di tempat itu hanya oleh campur tangan Tuhan dan menolong mereka, dan sampai saat ini atau sekarang ini. Haleluya. Kita boleh aplikasi, kita terapkan dalam kehidupan kita dalam tahun yang baru ini. Perletakan batu tugu adalah satu momen, masa untuk mengingatkan atas pertolongan Tuhan dan sebagai ucapan syukur serta pengakuan bahwa Allah telah membebaskan mereka dari bangsa Palestina, membebaskan mereka dari penderitaan, membebaskan mereka dari kesusahan. Wah, seperti apa yang kita lalui dalam tahun yang lepas. Kita boleh masuk dalam tahun ini. Kedua, perletakan batu tugu itu sebagai satu momentum pendorong semangat untuk terus bergerak maju. Artinya Samuel ingin mendorong bangsa Israel untuk terus mengingat kebaikan Tuhan, mendorong bangsa Israel untuk mempercayai Allah dan tetap setia kepada Tuhan. Dan inilah satu momentum bagi kita untuk jemaat kita, keluarga kita di CBCK ini, supaya kita tetap bergerak maju. Haleluya, amin. Ya, terus bergerak maju. Mari kita jadikan tahun baru ini menjadi satu momen di mana kita mengingat kembali pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan, dan bagaimana Tuhan menolong kita dengan sangat luar biasa. Tahun baru ini kiranya menjadi satu momentum kita untuk semakin dekat dan setia kepada Tuhan dan mengandal Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Bagaimana harapan kita menjadi kenyataan? Bagaimana harapan kita menjadi kenyataan? Apa yang harus kita lakukan? Memiliki iman yang kuat. Ada ayat di situ, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Impian tidak akan tercapai kalau kita tidak kuat. Harus kuat. Harus kuat bilang. Amin. Ya. Percaya akan janji Tuhan dalam Roma 4 ayat 20. Enggak 21 ini. Kita tinggal satu ayat, satu kita ini. Balik macam rebus begitu dua. Dari 21 ini ya. Kita harus mempercayai Tuhan dengan setiap janjinya. Kalau Tuhan sudah janji, percaya dengan janji itu. Janji Tuhan itu bukan seperti janji manusia. Kalau manusia punya janji jam 10 datang, dia akan datang 10:30. Tapi kalau Tuhan katakan jam 10, sebelum jam 10 pun dia sudah datang. Jangan lewat dengan jam 10. Bukan janji Tuhan, tepat waktunya. Haleluya. Tapi jangan kita pandai-pandai, aku sudah tunggu lama lah, tak sabar lah, terlalu lama lah. Dari tahun yang lepas lagi aku tunggu-tunggu. Yang mengatur masa atau Tuhan yang mengatur masa? Kau mengatur masa Tuhan? Tuhan punya masa. Haleluya. Nantikan waktu Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan dan waktu kita jauh berbeza. Sangat jauh berbeza.
Berpegang pada janji itu dalam Ibrani 6 ayat yang ke-12. Pegang janji itu. Dan tetap mengandalkan kepada Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 7 mengatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruhkan harapannya kepada apa? Pada siapa? Pada Tuhan. Orang yang diberkati itu adalah orang-orang yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi kita katakan begini, orang yang diberkati itu, orang-orang yang kita lihat kan mereka yang kaya-kaya raya itu kan bukan juga semestinya orang Kristen. Semua beritahu dengan kita, orang yang kaya-kaya itu mereka bahagiakah? Enggak. Kau belum lagi masuk dalam situasi mereka. Kalau kau masuk di dalam situasi mereka, kau boleh tahu rasa keadaan mereka juga. Mereka kaya pun mereka tidak katakan begini, kami sudah kaya. Dia bilang dia tidak puas itu. Dia tidak akan katakan dia sudah puas dengan kekayaan dia. Hanya dengan orang yang menyatakan syukur kepada Tuhan, yang orang yang sebenarnya orang yang kaya. Pengucapan syukur. Saya tersentak dengan satu orang cikgu dulu di tempat kami melayani dulu. Beberapa lama kami berdiskus begitu, lalu sampai kepada ekonomi. Dan apa kesimpulan cikgu itu katakan begini dengan saya. Pastor, yang membuat kita diberkati, berbahagia, ada sukacita itu adalah ucapan syukur. Kau kajar apapun, dia bilang, kalau tidak rasa syukur, kau tidak akan puas. Haleluya. Dan itu sebabnya belajar terus bergantung dengan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada Tuhan, syukur. Lebih syukur, kurang syukur, cukup syukur. Segala-galanya harus syukur. Jadi tidak ada keluhan di situ kan? Tidak ada komplain. Tuhan, orang yang tidak percaya kepadamu pun mereka kaya-kaya raya, mereka punya bangunan yang besar-besar, mereka punya rumah yang besar-besar, semua mewah. Bahkan mungkin satu negara ini, mungkin mereka juga boleh ambil alih semua ini satu negara dan menjadi milik mereka. Kita katakan seperti itu. Tapi Alkitab katakan, untuk apa kau miliki semua harta di dunia ini kalau kau kehilangan nyawa? Untuk apa? Kalau Tuhan tidak ada dalam hidupmu, kau akan kehilangan pengharapan. Sebagai kesimpulan, mari baca sama-sama ayat ini. Sebagai kesimpulan untuk mau mengukuhkan supaya pengharapan kita di dalam tahun 2021 ini, yang baru ini. Amsal 16 ayat 3. Mari baca sama-sama. Yang di rumah juga, semua ada duduk santai di kopi atau di mall atau di rumah, di mana-mana saja. Mari baca sama-sama dulu. Amsal 16 ayat 3 mengatakan begini. Doa baca. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Mari kita berdiri. Puji Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena minggu yang pertama dalam tahun yang baru, dalam tahun 21 ini, kami mengawali hidup kami memberikan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu kemana kami pergi, apa yang berlaku dalam kehidupan kami untuk seterusnya. Bahkan di dalam sepanjang tahun ini, Tuhan lebih mengerti, lebih tahu. Itu sebabnya kami berikan hidup kami. Kami berikan segala rencana kami, cita-cita kami, impian kami, harapan kami dalam sepanjang tahun ini kepada Tuhan. Yang menyempurnakan semua menjadi harapan kami itu adalah, itu sangat bergantung dan tergantung kepada Tuhan. Dan itu sebabnya kami mau berikan iman kami, pengharapan kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Karena semua ini hanya dapat tergenapi kalau kami mengandalkan kepada Tuhan. Karena apapun yang kami lakukan, kalau di luar Tuhan, segala usaha kami sia-sia. Bapak terima kasih. Kami mau berdoa, mengingat dengan seluruh jemaat Tuhan yang sangat terbatas dalam menghadiri ibadah
secara fisikal. Kami percaya, kami menyadari, mereka juga sangat rindu untuk hadir di dalam ibadah fisikal, untuk kami boleh berfellowship, kami boleh melepaskan juga rindu kami boleh mengiratkan kekeluargaan kami, kasih kami mau menikmati persekutuan yang indah dalam kehidupan kami sebagai keluarga anak-anak Tuhan. Karena kami sangat dibatasi dengan apa yang berlaku dalam negara kami, bahkan di seluruh dunia hari ini Tuhan. Bapak, kiranya semua apa yang terjadi ini tidak akan menjejas iman kami, kepercayaan kami, tidak akan mengurangkan komitmen kami. Kami semakin kuat, kami semakin cinta dengan Tuhan. Kami semakin berantusias dan membuatkan kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami mau memberikan pelayanan kami berfokus kepada keluarga kami. Kami mau memberikan pelayanan kami untuk jiran-jiran yang dekat dengan rumah kami ya Tuhan. Mungkin selama ini kami lebih selesa dengan kehadiran, dengan ibadah-ibadah yang fisikal sebelum ini Tuhan. Tapi ini waktunya juga Tuhan. Waktu yang Engkau Tuhan pergunakan buat kami untuk lebih fokus kepada pelayanan yang ada dengan dekat dengan kami. Di persekitaran tempat tinggal kami, pekerjaan kami. Bapak, terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa untuk seluruh kami di sini, jemaat Tuhan, supaya Tuhan terus memberikan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati kekuatan mereka. Tuhan memberkati perjalanan keluar masuk mereka dalam waktu mereka bekerja. Dan anak-anak kami yang akan kembali sekolah dalam tahun ini ya Tuhan, kami juga serahkan mereka dalam tangan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan untuk anak-anak kami. Pelajaran mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati. Bapak, terima kasih. Kami mengisytiharkan sekali lagi tahun ini, tahun berkat, tahun ini adalah tahun pemulihan. Tahun ini tahun kebangkitan bagi kami untuk memberikan, menguatkan komitmen kami, untuk menyegarkan juga kerinduan kami yang mungkin selama ini jauh dari Tuhan, mungkin selama ini sudah mulai tawar, sudah mulai kurang. Hari ini dan memulakan tahun ini, tahun sekali lagi Tuhan akan memulihkan kami dan memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Berkat damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua. Seperti mana Tuhan menyertai bangsa Israel, demikian juga Tuhan menyertai kami. Kami adalah bangsa Israel yang rohani pada hari ini. Kami adalah umat Tuhan, yang umat rajani, yang dipilih dan dikuduskan oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kasih karunia Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya dengan persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang diberkati katakan amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat bersemangat. Kita bersyukur karena Bapak rohani kita dari tahun lepas sehingga tahun ini dia tetap bersemangat. Dan saya percaya kita semua yang mendengar firman Tuhan juga tetap bersemangat. Amin. Nah, sekarang ini kita lebih kepada online dan juga ada yang di gereja tapi sedikit. Tapi apapun saya harap yang di rumah kita jangan putus asa, kita jangan lemah semangat. Tapi dimanapun kita beribadah kita tetap bersemangat. Karena kita percaya bahwa sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi, waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Amin. Nah, saat ini kita akan memberi yang terbaik. Mari kita persiapkan apa yang sepatutnya kita beri untuk Tuhan. Dan mari saya persilakan bendahari gereja untuk membawa kita di dalam doa. Persilakan. Mari kita berdoa, saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Haleluya Bapa di surga,
Tuhan yang sangat baik, melihara kami, menjaga kami dengan begitu sempurna sekali, sehingga pada saat pagi hari ini kami masih hidup. Semuanya kena kasih karunia dan anugerah-Mu ya Bapa di surga. Dan pada pagi hari ini Bapa di surga, kami mau memberi. Kami memberi bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami bersyukur atas segala kelimpahan yang telah Kau berikan bagi setiap pribadi kami ya Bapa di surga. Kau menjaga kami dari segi makan minum kami, kesehatan, kerjaan, keuangan kami. Dan Bapa di surga, kemanapun keuangan ini akan disalurkan, biarlah yang diguna pakai untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Tentunya hamba-Mu yang mengelolakan keuangan ini Bapa di surga, biarlah Engkau yang memberi hikmat, kebijaksanaan dan kekuatan, agar ia dapat diguna pakai ke dalam pelayanan yang hanya memuliakan dan mengagungkan Engkau ya Bapa di surga. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi maupun tidak sempat memberi. Nah kami percaya Engkaulah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Di dalam kami meneruskan sisa-sisa kehidupan kami dan menanti kedatangan-Mu yang kedua kali ke dunia ini. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, kami memberi hanya di dalam dan atas nama Tuhan Yesus. Kami memberi dengan hati yang penuh bersyukur. Setiap anak Tuhan yang percaya mengatakan, amin. Nah, seperti biasa yang ada di rumah boleh transfer, dan kalau boleh sebelum sending pada hari gereja sila nyatakan perpuluhan ataupun persembahan supaya bendahari gereja kita senang untuk record. Sementara kita mengutukkan persembahan, kita mendengar info sepanjang minggu hadapan.
Nah, demikianlah info gereja kita sepanjang minggu hadapan. Sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan majelis gereja ataupun tim media. Nah, sekali lagi saya mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru kepada yang ada di rumah. Dan kita akan berjumpa bukan saja di luar, tapi di dalam online gereja. Oke, jangan terlepas. Dan bagi mengakhiri ibadah kita pada hari ini, sekali lagi saya persilakan pengkhotbah kita yang bersemangat untuk membawa kita dalam doa pemberkatan. Dipersilakan. Haleluya, mari kita berdiri. Ya Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami menaikkan segala pujian dan syukur kepadamu karena Tuhan sudah memimpin kami dalam sepanjang kami mengikuti dan terlibat di dalam ibadah ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga terlibat di dalam memberi apa yang sepatutnya. Apa yang kami fikir itu adalah pemberian yang menyenang dan mempermuliakan Tuhan. Kami sudah memberi. Dan kami juga mendengar dan belajar dari firman Tuhan. Dan kiranya apa yang kami dengar hari ini bukan sekedar untuk kami dengar, melainkan kami juga mau hidup dan mempraktikkan, melakukan, dan juga mengambil bahagian di dalam untuk mengerjakan apa yang disampaikan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk melafazkan doa berkat kepada seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengikuti di dalam ibadah ini. Tuhan, Engkau berkati mereka dalam keluar masuk mereka, Engkau berkati ekonomi mereka, Kau berkati rumah tangga mereka, Kau berkati anak-anak mereka, Kau berkati pekerjaan mereka, Kau berkati kesehatan mereka, lindungi mereka dari segala bahaya dan khusus wabak penyakit yang merisaukan dunia hari ini. Kami tolak jauh itu kepada seluruh jemaah, keluarga, anak-anak Tuhan, supaya mereka juga terlindung dan terjaga. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga doakan supaya dalam pemeliharaan Tuhan sangat sempurna dan terbukti di dalam kehidupan kami, seperti mana Tuhan yang sudah menjaga kami dalam sepanjang tahun yang kami sudah lalui dan masuk dan memulakan dalam tahun yang baru ini. Demikian juga Tuhan akan tetap menyertai kami, karena penyertaan Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Jemaah yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, jika kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka berkat ini akan menyertai kita. Diberkatilah segala usahamu, diberkatilah segala pekerjaanmu, dan apapun yang kita lakukan, Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita dan akan semuanya membuat berhasil. Dan Tuhan akan membawa kita naik dan bukan turun, dan Tuhan akan membawa kita maju dan bukan mundur. Tuhan akan memimpin dan membawa kita untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan, diberkatilah Engkau di ladang dan segala usaha dan pekerjaanmu, dan juga seluruh berkat jasmani dan rohani akan menyertai kita. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan kami tangguh ibadah hari ini di atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat bercuti di hujung minggu. Selamat tahun baru. Tuhan berkati kita. Puji Tuhan.